Ada hantu. Ada hantu. Kakek, Bro. Ada hantu. Mereka datang malam ini. Mereka ingin membawaku pergi. kakak baik-baik saja. Aku sudah mengundang Dewa Obat untuk mengobatimu. Jangan takut. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Infus asing ini bukan hanya tidak bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga akan merusak energi vital. Mereka akan buat Tuan Puasu meninggal cepat. Di mana kau menemukan dukun ini? Beraninya kau mempertanyakan seorang peraih Nobel. Rencana perawatan Dr. Michael. Lancang. Ini adalah Dewa Obat. Jangan bersikap kasar kepada Dewa Obat. Dewa obat apa? Lihat di dunia ini. Siapa yang percaya pada pengobatan Tionghoa? Dia hanya seorang penipu. Seorang dukun palsu. Sude. Sebaiknya kau hati-hati dengan ucapanmu. Jangan pedulikan dia. Orang asing. Apa diagnosismu? Tuan Tuasu menderita penyakit mental. Saya akan melakukan kraniotomi padanya untuk memutus saraf. Kraniotomi. Kakakku sudah sangat tua, bagaimana jika... Bahkan jika dia selamat, hasil terbaik adalah hidup 2 tahun lagi. Omong kosong. Dia sama sekali tidak menderita penyakit mental, tetapi dirasuki oleh kejahatan. Dirasuki roh jahat. Dirasuki oleh kejahatan ibumu. Bocah ini memang penipu. Tidak masuk akal. Terlalu tidak masuk akal. Ini sudah abad ke-21. Kita harus percaya pada sains. Mengundang dukun semacam itu. Saya pikir Anda yang ingin mencelakai tuan tua. Hantu. Kakek. Hantunya ada di sini. Hantu. Kondisinya sangat serius. Namun obat penenang saya akan membuatnya beristirahat setidaknya selama 10 jam. Ini masih membutuhkan intervensi Anda. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu membuang. Kakek ada apa? Kakek. Michael, bukankah kau bilang obat penenangnya setidaknya akan membuat orang tua itu tidur selama 10 jam? Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan obat penenang pun tidak bisa menghentikannya. Dewa obat ada di sini. Dia Mu Chen. Ini, pasien benar-benar tenang. Bagaimana mungkin? Pengobatan Tionghoa ternyata semujarab ini. Yang terdepan di antara 3 jenis racun kuno terbesar wilayah Miao. Sutra pemutus jiwa. Racun jenis ini bisa membuat orang yang terkena menjadi lumpuh, kehilangan akal jiwa terputus, dan mati bunuh diri. Apa? Terlebih lagi, orang yang menyerang leher ini pasti memiliki hubungan darah dengan Tuan Tuasu. Bukankah begitu? Sude. Tangkap dia. Suking Roll. Dasar jalan. Aset keluarga Su akan menjadi milikku cepat atau lambat. Bawa orang gila itu pergi. Luar biasa. Ini terlalu ajaib. Tuan Lin, mohon terima saya sebagai murid Anda. Saya ingin belajar pengobatan Tionghoa. Seseorang yang mempelajari pengobatan perlu memiliki takdir dan kebajikan. Kamu belum pantas. Terima kasih Dewa Obat telah menyelamatkan hidupku. Keluarga Sumu memiliki hubungan baik dengan ibuku. Sama-sama Diselamatkan oleh Dewa Obat sendiri. Orang tua ini bersedia menggunakan 50 miliar aset keluarga Su sebagai mahar dan memberikan King Roll kepada Dewa Obat. Kakek. tugasku yang paling penting sekarang adalah menemukan obat suci 4 simbol untuk menyelamatkan ibuku. Ibumu juga menunjukkan kebaikan kepada keluarga Suko. Ro, kau harus melayani Dewa Obat dengan baik dan membantunya menemukan obat suci 4 simbol. Ya, kakek. Han Qingqing memperlakukanmu seperti ini. Mengapa tidak mencabut status ahlinya? Tidak perlu. Upacara ini juga bisa dianggap mengakhiri bertahun-tahun pernikahan antara aku dan dia. Beritahu semua wartawan media. Pertemuan medis akbar besok. Mereka semua harus hadir. Dewa Obat akan hadir secara langsung. Han Qingqing Lin Feng mengabdi sepenuh hati. Namun kau membuangnya seperti sepatu usang. Aku ingin kau tahu. Kau melewatkan pria terbaik di dunia. Pertemuan medis akbar. The film was translated and narrated by M Media.
Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lin Feng, hari ini adalah hari besar putriku. Untuk disertifikasi sebagai ahli, kau cepat pergi dari sini. Masih berpikir untuk kembali bersama King King? Izinkan aku memberitahumu. King King sekarang, wanitaku. Membosankan. Kamu menghalangi jalanku. Menggantungkan hidup selama 3 tahun. Dan kau masih berani tanpa malu memohon untuk kembali bersama orang sepertimu. Benar-benar tidak punya malu. Pecundang, menantu yang dibuat. Pecundang yang menyebalkan. Lin Feng, hentikan angan-anganmu. Kamu dan aku sudah lama tidak berasal dari dunia yang sama. Kau mau kemana? Dan kau masih membawa sampah ini. Lin Feng, kenapa kamu masih memegang hal semacam ini? Apa kamu masih akan terus menipu dan memperdaya? Di matamu, aku hanya sebegitu tidak berharganya. Beberapa tahun terakhir ini, aku khawatir kamu tidak pernah benar-benar memahamiku. Tahun ini adalah pertemuan medis akbar. Dalam acara seserius ini, siapa yang membuat keributan di sini? Huang Guosheng Ketua Grup Huang. Keluarga mertua. Ayah, ini penipu pengobatan Tionghoa itu. Dia ingin sengaja merusak pertemuan medis akbar ini dan upacara penganugerahan King King, penjaga. Usir dia dari sini. Menyuruhku pergi. Aku lihat kalian, pertemuan medis akbar ini tidak ingin melanjutkannya lagi. Dia benar-benar bajingan. Hari ini, saya akan membiarkan semua orang di Jinghai mengenali wajahmu ini. Apakah ini penipu pengobatan Tionghoa itu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tangkap dia. Besok biarkan dokter Tiongkok yang merugikan banyak orang ini menjadi berita utama. Konyol, ternyata kamu masih belum menyadari siapa pemilik tempat ini sebenarnya. Masih berpura-pura. Mana penjaga keamanan? Ambil tindakan. Berhenti. Siapa yang ingin kau tangkap? Dekan Su. Semuanya. Ini adalah dokter nasional peringkat pertama Siague, Su Qingro. Dia juga dekan dari grup Siyue kami. Dekan Su masih muda. Namun dia adalah dokter nasional peringkat pertama. Dia benar-benar pilar Dacia. Dekan Su, saya dengar di pertemuan medis agung hari ini, obat dewa akan dipersembahkan. Apakah masalah ini benar? Tentu saja itu benar. Ini adalah obat ilahi. Dengan hormat mempersembahkan obat dewa. Lin Feng, ini adalah harta obat suci yang dianugerahkan secara pribadi oleh Dewa Obat. Melihat obat suci ini seperti melihat Dewa Obat. Kenapa kamu tidak berlutut? Hanya sehelai rumput, aku bisa mendapatkannya kapan saja. Kenapa aku harus berlutut? Lin Feng, aku benar-benar ingin memelintir mulut anjingmu. Ini adalah obat dewa. Apa menurutmu? Itu barang rongsokan penipuanmu itu. Dewa Obat sangat populer. Dia adalah dewa puncak jalur medis di dunia utara. Hari ini kalian semua beruntung untuk juga melihat sekilas penampilan asli Dewa Obat. Dewa obat akan datang. Bisa melihat Dewa Obat bagi siapapun yang hadir di sini. Itu adalah kebanggaan seumur hidup. Aku sebenarnya punya kesempatan untuk bertemu Dewa Obat. Selanjutnya mari kita dengan hormat mengundang Dewa Obat ke panggung. Lin Feng, apakah kamu gila? Mau naik untuk apa? Lin Feng, kau dokter pengobatan Tionghoa Bau. Kau benar-benar berani naik. Dokter pengobatan Tionghoa Bao. Pengobatan Tiongkok diwariskan ribuan tahun. Itu adalah puncak yang kalian para dokter barat tidak bisa lampaui. Dan aku adalah Dewa Obat yang hanya bisa kalian tidak bisa dengan saya. Ini benar-benar lucu. Jika kau adalah Dewa Obat, bisakah kau hidup dari King King selama 3 tahun? Aku tahu, kau hanya ingin sengaja mengganggu pertemuan medis akbar ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Berisik. Kau berani memukulku. Di mana para penjaga keamanan? Lakukan. Lin Feng, bahkan jika kamu hari ini benar-benar merusak upacara penganugerahan ini, tetap tidak mungkin bagiku untuk memiliki hubungan lebih lanjut denganmu. Benar-benar kacau. Menurutku ahli kalian ini lebih baik tidak usah dianugerahkan. Kau menantu tidak berguna. Kau masih berani bicara omong kosong di sini. Keamanan serang. Lin Feng, di pertemuan agung Dewa Obat, kau masih berani bertindak kasar. Jika kau menyinggung Dewa Obat, berapa banyak nyawa yang harus kau bayar? Semuanya.
Mari kita bersama-sama membuang sampah ini keluar dan berikan Dewa Obat ketenangan. Menantu buangan keluarga Han, patuhlah dan keluar dari sini. Semuanya saya nyatakan di sini. Sampah ini dan cincin kami sudah bercerai. Apapun yang dia lakukan bukan urusan keluarga kami. Sekumpulan ikan busuk dan udang. Kau berani berteriak di depanku. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin? Aku Supingru tak akan membiarkan mereka lolos. Dekan Su, mengapa kau selalu melindungi Lin Feng sampah ini? Bahkan jika kau adalah direktur grup CEO, kau tidak akan sanggup menanggung kemarahan Dewa Obat. Keluarga Huang tidak perlu khawatir tentang ini. Lin Feng, masalah ini dimulai karena kamu. Cepat minta maaf dan pergi. Jangan membuat Dekan Su kesulitan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa aku harus meminta maaf? Lin Feng, setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kapan akhirnya kamu akan melangkah maju seperti pria sejati? Han Qingqing. Jadi kamu tidak pernah mempercayaiku. Hari ini, aku ingin membiarkan kalian semua, orang-orang buta, membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa Lin Feng. Sebenarnya aku. Masih berpura-pura di sini. Bangun dan pukuli dia sampai mati. Perintah Dewa Obat telah tiba. Utusan pengirim Dewa Obat. Kami menghormati perintah Dewa Obat. Lin Feng, kenapa kamu belum berlutut? Kenapa aku harus berlutut untuk barang milikku sendiri? Nah, beraninya kau menghina Dewa Obat, Tuan. Kami tidak akan pernah mengizinkannya. Tuan Utusan, keluarga Huang saya bersedia untuk Tuan Utusan menyingkirkan orang ini. Ini Huang Bin yang berani. Apakah kau meremehkan Tuan Dewa Obat? Tuan Utusan, mengapa mengatakan kata-kata seperti itu? Keluarga Huang saya bersedia untuk Dewa Obat, Tuan. Melayani dengan sepenuh hati. Menjadi budak, menjadi pelayan. Berisik. Tuan Dewa Obat memiliki perintah. Tuan Dewa Obat sudah tahu semua yang terjadi hari ini. Penganugerahan hari ini seperti lelukon. Akhiri secepat mungkin. Tuan Dewa Obat tahu. Mungkinkah dia ada di sini? Tuan Utusan, semuanya di sini adalah ulah anak ini. Menggunakan nama Dewa Obat, Tuan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Keluarga Huang, apakah aku mengizinkanmu bicara? Diam. Anakku ceroboh. Mohon maafkan dia, Tuan Utusan. Cukup. Tuan Dewa Obat memiliki perintah lain. Han Qingqing terima perintahnya. Cepat pergi, Qing. Dewa Obat ingin secara pribadi memberimu posisi ahli. Cepat. Han Qingqing terima perintahnya. Han Qingqing mengejar ketenaran dan kekayaan, melanggar etika medis. Mulai hari ini cabut posisi ahli. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tuan Utusan, semua Lin Feng yang mengacaukan tempat ini. Aku sudah lama menceraikannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dewa Obat memberi perintah. Siapa lagi yang berani membantah? Lin Feng, kamu merusak masa depanku. Kamu masih tidak mengerti. Semua ini adalah kamu yang menyebabkan dirimu sendiri. Bukan maksudku melakukannya. Situasi sudah sampai pada titik ini. Semuanya bubar. Mohon Tuan Utusan, beri Han Qingqing kesempatan lagi. Kau diam. Demi seorang wanita, berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan. Aku demi Han Qingqing menghabiskan uang sebanyak ini. Aku tidak rela. Awalnya ingin membawamu keluar untuk menunjukkan wajahmu, tapi kau malah mempermalukan dirimu sendiri. Ini semua Lin Feng bajingan ini. Sengaja menyamar sebagai Dewa Obat, membuat Dekan Su marah. Aku akan segera mencari seseorang untuk mematahkan salah satu lengannya. Dasar bodoh. Dia menyinggung Tuan Dewa Obat. Apakah kau masih perlu bertindak? Anak ini pasti mati. Tidak menyangka, setelah bertahun-tahun sebagai suami istri, akan sampai pada titik ini. Lin Feng mengenang masa lalu. Itu bukan kepribadianmu. Mungkin kebahagiaan baru. Ada tepat di depan matamu. Orang tua, ada yang kau butuhkan dariku. Dewa Obat, Mutiara Duyung Laut Selatan. Kamu yang menanyakan sebelumnya. Sudah ada petunjuknya. Apotek Naga Ilahi. Mungkinkah Mungkinkah ini berhubungan dengan sekte Naga Ilahi yang melukai ibuku?
Sekarang semua orang berpikir, hanya pengobatan barat yang bisa menyelamatkan nyawa. Pengobatan Tionghoa dengan warisan 5.000 tahun telah menurun. Mereka tidak tahu bahwa pengobatan Tionghoa itulah pengobatan sejati menyembuhkan akar memulihkan vitalitas. Item selanjutnya adalah serum sel punca. Harga awal 10 juta. Aku yakin semua orang tahu betapa berharganya serum ini. Baru saja di bawah pengawasan semua orang, itu menyelamatkan nyawa Tuan Li. Aku harus mendapatkan serum ini. 15 juta. Aku menawar 20 juta. Ini milik Tuan Li, obat penyelamat nyawa yang diverifikasi secara pribadi. Orang-orang ini benar-benar dibutakan oleh selai daun dan tidak bisa melihat gunung Tai. Berusaha menjelaskan kepada orang yang bodoh juga sia-sia. Abaikan mereka. Aku menawar 30 juta. Mencoba merebutnya dariku. Aku menawar 50 juta. Selamat Tuan Muda Huang. Dengan harga 50 juta, Anda telah memenangkan serum sel punca. Keponakan baikku punya mata yang tajam. Untuk obat penyelamat nyawa seperti ini, itu sepadan dengan berapapun harganya. Ini adalah kristalisasi ilmu kedokteran barat. Barang asli. Tidak seperti apa yang beberapa orang bicarakan sebagai obat Tionghoa. Itu semua penipuan. Selanjutnya, kita akan melelang ginseng berusia 1000 tahun. Harga awal 1 yuan. Lihat itu, 1 yuan dibandingkan dengan 50 juta. Ini perbedaan pengobatan Tionghoa dan kedokteran barat. Mutiara yang tertutup debu. Sekumpulan orang bodoh. Akar rumput beracun yang digali dari tanah. Cepat buang saja. Bahkan tidak bernilai 1 yuan. Tuan Muda Huang, ginseng berusia 1000 tahun ini disumbangkan oleh seorang tabib sebelum dia meninggal. Jadi, dia berkata, ginseng berusia 1000 tahun ini bisa dibuat menjadi resep penyelamat nyawa. Itulah mengapa. Omong kosong belaka. Ini jelas racun. Hanya dokter pengobatan Tionghoa yang otaknya rusak yang akan percaya ini adalah obat yang baik untuk mengobati penyakit. Paman, mendengar kau mengatakan ini membuatku tiba-tiba mengerti. Dokter pengobatan Tionghoa tua ini jelas-jelas memiliki niat buruk. Hanya dokter pengobatan Tionghoa yang tidak berotak ini yang akan percaya hal ini. Tidak seperti beberapa orang yang mempelajari pengobatan Tionghoa. Otak mereka sudah lumpuh karena belajar. Jadi, cepat buang akar rumput beracun ini. Jangan biarkan itu tetap di sini, mengganggu pandangan pamanku. Berhenti. Ginseng berusia 1000 tahun ini, aku menginginkannya. Kalau begitu, ada lagi yang menawar. Harga apa yang cocok dengan orang apa? Mereka semua hanyalah barang rendahan. Wasiat tabib tua sebelum kematiannya. Dimaksudkan agar kau memberi manfaat bagi orang lain. Sayang sekali. Oleh kalian semua yang buta terhadap harta karun, menyia-nyiakan hal-hal berharga. Kalau begitu, tanaman ginseng ini dijual seharga 1 yuan. Tunggu. Apotek naga ilahi kami tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Sesuatu yang bernilai 1 yuan tidak layak dimiliki. Keluarkan itu untukku. Dan bakar. Berhenti. Dekansu, juru lelang kami, belum mengetuk palu. Meskipun aku menghormatimu, kau tidak mungkin berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini kan? Dekansu, jangan tertipu oleh penipu seperti Lin Feng. Sampai tertipu. Tidak. Aku percaya Lin Feng. Dekansu, apa maksudmu dengan ini? Aku jamin dengan gelarku sebagai dokter nasional tingkat 1 bahwa ginseng berusia 1000 tahun ini, seperti yang dikatakan Lin Feng, adalah obat yang baik untuk mengobati penyakit. Apa, Lin Feng? Apa hubunganmu dengan Su Qingro? Sampai dia melindungimu seperti ini. Sampai dia membelamu seperti itu. Dengan mata fana, tidak bisa mengenali obat spiritual. Kau benar-benar ingin menghancurkannya. Benar-benar tidak masuk akal. Obat spiritual. Hanya kalian dokter pengobatan Tionghoa yang tidak punya otak, yang akan menganggap produk pertanian ini sebagai harta. Lu Yuan, kemoterapi pasti sangat menyakitkan kan? Bagaimana kau tahu? Aku sudah menjalani kemoterapi. Ini hanyalah langkah diagnosis dasar dalam pengobatan Tionghoa saja. Pasti kau menyelidiki terlebih dahulu kondisi fisik tuan lu. Menjalani kemoterapi memang menyakitkan. Namun, menggunakan 1 dosis suntikan sel punca bisa setara dengan 1 putaran kemoterapi. Jauh lebih mudah. Kau dengar itu? Kanker tidak bisa disembuhkan. Tapi pengobatan barat, obat-obatan barat terbaik, bisa meringankan rasa sakit pasien.
Kau mengobati gejala tetapi bukan akar penyebabnya. Apel. Ini adalah suntikan sel punca. Kau seorang dokter pengobatan Tionghoa belaka. Berani bicara omong kosong di sini. Aku punya solusi mendasar. Kau bisa menyembuhkan kanker kanku. Hanya perlu makan satu akar ginseng kecil. Dan penyakitmu akan sembuh. Nah, ada batasnya seberapa banyak kau bisa membuah. Lin Feng, aku tahu kamu ingin mempromosikan pengobatan Tionghoa. Tapi ini penyakit mematikan. Ini kanker. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Taruhan. Baiklah. Lalu apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika aku menyembuhkan kanker Lu Yuan, aku ingin yang kau miliki 5 perusahaan terdaftar dan 6 rumah sakit. Kau gila uang. Tidak hanya itu. Aku juga ingin kau membayarku 5 miliar. Baiklah. Meskipun aku berpikir, The kau film was benar-benar konyol. translated and narrated Tapi aku by masih ingin Media. mendengar. Apa yang akan kau gunakan? Sebagai taruhan. Jika aku kalah, aku akan mengakui secara publik bahwa pengobatan Tionghoa adalah penipuan. Kau dan pengobatan Tionghoa pada dasarnya tidak berharga. Dan kau masih ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Tidak mungkin. Aku percaya Lin Feng. Jika dia kalah, aku Suking Ro akan membayarimu Likian 5 miliar. Dekan Su, tolong pikirkan baik-baik. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membantu Lin Feng, tapi dia adalah di keluarga Han kami, menantu yang menumpang selama 3 tahun. Demi reputasi grup Siwei, kamu tidak boleh terus gila bersamanya. Han King King, aku justru demi reputasi grup Siwei. Itulah aku memilih untuk percaya Lin Feng. Kau sama sekali tidak tahu pria seperti apa yang telah kau lewatkan. Karena itu masalahnya. Aku akan membongkar Lin Feng di depan umum. Dan membuat Dekan Su berubah pikiran. Karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Lu Yuan, kankermu. Apakah itu menyebabkan mulas setiap malam, setiap kali mendung atau hujan? Organ dalammu merasakan nyeri yang menyengat. Memang begitu adanya. Selama kau membaca jurnal medis, kau akan tahu kondisi fisik tuan Lu. Apa kami perlu kau memberitahu ini? Baiklah. Dia penipu kan? Dia harus melakukan persiapan sebelumnya. Makanlah. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Bajingan. Kau hampir membunuh tuan Lu dengan perawatanmu. Seseorang, tangkap dia. Tuan Lu. Aku sepertinya benar-benar baik-baik saja sekarang. Apel. Tuan Lu, apa kau yakin bahwa satu akar ginseng menyembuhkan penyakitmu? Tubuhku sendiri. Aku tahu betul, jika kau tidak percaya padaku, bisakah diidentifikasi dengan instrumen? Gunakan instrumennya, cepat. Cepat. Cepat periksa dengan cermat untukku. Semua lesi Tuan Lu. Benar-benar, sudah hilang semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua keluar, keluar. Aku salah. Pengobatan Tionghoa benar-benar sebuah keajaiban. Dekan Su, baru saja aku seperti punya mata tapi tidak melihat Gunung Tai. Aku akan menawar 5 miliar untuk ginseng ini. Aku akan menawar 7 miliar. Aku akan menawar 10 miliar. Dan aku bersedia untuk meninggalkan pengobatan barat. Ginseng ini milik kakak Lin Feng. Aku tidak punya hak untuk membuangnya. Likian, kau kalah. Serahkan aset keluarga Limu. Dan 5 miliar. Ini, Likian, akui kekalahanmu. Jika tidak, aku akan meminta aliansi medis dunia memasukkanmu ke daftar hitam, apotek naga ilahi. Tolong sini.
merampas harta milik keluargaku. Hati-hati, kau punya nyali untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyali untuk menikmatinya. Terima kasih atas pengingatnya. Namun tentang hal-hal ini, kau tidak perlu khawatir. King Ro, baru saja kau menggunakan keluarga Su untuk menjamin diriku. Hal-hal ini adalah untukmu. Aku, Ching, mengapa dia memberikan barang-barang itu? Semuanya kepada Su Qingro. Kalian berdua belum menyelesaikan prosedur perceraian kan? Kau seharusnya punya bagian. Ibu, uang dekan Su didapatkan menggunakan uang keluarga Su. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uangnya ditransfer. Lin Feng, ini belum berakhir di antara kita. Orang yang bisa mengambil sesuatu dari tanganku belum lahir. Mari kita lihat saja nanti. Ayo pergi. The film was translated and narrated Aku by akan menunggu M-Media. agar kau terus mengirimiku uang. Akar ini, berikan ini pada Tuan Tua Su untuk direndam dalam anggur. Ini bisa memperpanjang umur. Juga, jika kau menggilingnya menjadi bubuk dan menggunakannya, ini akan membuatmu awet muda setidaknya selama 30 tahun. Kenapa panas sekali? Kau menyerap energi ginseng itu. Kau kelebihan suplemen. Aku baru saja menciumnya. Namun, aku tahu caranya untuk menyelesaikannya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, akhirnya meninggalkan gigolo ini. Cing-cing kita akan menemukan suami di masa depan. Dengan kekayaan bersih awal setidaknya 1 miliar. Kekayaan bersih 1 miliar. Seorang bajingan yang bau uang. Tanpa uang, mengapa kau bersikap sombong? Meninggalkan rumah kami, bahkan anjing-anjing di pinggir jalan, tidak akan melirikmu 2 kali. Siapa bilang Lin Feng tidak diinginkan? Dekan Su, mengapa kau? Tentu saja aku di sini untuk mencari kakak Lin Fengku. Dekan Su, kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia benar-benar tidak berguna. Dibutakan oleh keserakahan. Pria The sebaik film itu, was karena kau Han King King translated tidak and menginginkannya. narrated by M-Media. Aku menginginkannya. Su Qingro, kamu. Bukan hanya aku, Su Qingro tidak akan meminta 1 sen pun hadiah pertunangan dari Lin Feng. Aku bahkan bersedia memberikan 50 miliar milik keluarga Su sebagai mahar. 50 miliar. Su Qingro, bagaimana bisa Tuan Tua Su setuju? Kamu memberinya seluruh keluarga Su. Ayahku tidak sabar menunggu kita berdua untuk segera menikah. Keluarga Su adalah mahar yang dia tentukan sendiri. Lin Feng, kamu diam-diam bersamanya selama ini kan? Han King King, jangan gunakan pola pikirmu untuk berspekulasi tentang orang lain. Aku selalu tulus dan konsisten. Kaulat yang tidak tahu cara menghargai. Kamu. Karena sudah begitu, kalau begitu ambil barang-barangmu dari keluarga Han dan pergi. Baiklah, Hal semacam ini tentu saja akan kulakukan. Ini adalah kitab Dewa Obat. Han King King, kau sudah belajar kedokteran setengah hidupmu, dan kau bahkan tidak mengenali kitab Dewa Obat. Mereka semua ada di sini. Aku menangkapmu basah. Itu kamu. Huang Bin, kenapa kamu ada di sini? Kau jalan. Aku tidak perlu lagi menjadi budakmu. Sekarang kau ada di tanganku. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati. Huang Bin, beraninya kau, aku di sini, dan kau masih berani lancang. Dekan Su, apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Aku adalah dokter nasional tingkat 1, dan dari keluarga Su. Kau berani menyentuhku. Aku lupa memberitahumu. Aku akan segera menempel pada paha Dewa Obat. Kau ini apa? Tangkap mereka untukku. Bawa mereka pergi. di mana mereka? Ini semua salahmu bajingan. Karena menyinggung Huang Bin, dia membawa Cing Cing pergi. Lin Feng, kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kau puas? Kau menculik King King dan King Ro. Benar sekali. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Huang Bin, kau benar-benar gila. Masih berani membantah.
Huang Bin. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Berhenti menyombongkan diri di sini. Segera bawa mutiara duyung Laut Selatan ke keluarga Li. Jika tidak, kau bisa saja berikan kedua jalang ini pemakaman yang layak. Semua hal ini dimulai karena dirimu. Jika kau tidak membawa cincin kembali, aku akan melawanimu sampai mati. Cukup. Jika kau tidak memaksa King dan terus menggunakannya untuk mengejar kepentinganmu, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Tuang Bin menculik King dan juga King Ro di tempat keluarga Li. Aku ingin dia mati dengan mengenaskan. Huang Bin, kau benar-benar seharusnya tidak. Satu hal yang seharusnya tidak kau lakukan adalah menyentuh wanitanya. Xia Guo tidak dapat menahan kemarahan pria ini. Kumpulkan 4 dewa perang agung. Ikuti aku ke keluarga Li untuk menyelamatkan kedua nona muda. Lika, ayah akan segera bisa membalaskan dendammu. Li Qian, kau punya nyali besar. Beraninya kau menculik dokter nasional. Putra saya sudah meninggal. Apalagi yang harus saya takuti? Dekansu, pada saat seperti ini, kau masih berpura-pura di sini. Dan kau, Lepaskan aku. lepaskan. Jalan. Aku menghabiskan begitu banyak uang untukmu, tapi kau bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu sekalipun. Huang Bin, kamu gila. Gila. Seberapa jauh ini bisa membawamu? Dulu, aku adalah anjing penjilatmu. Sekarang, kau adalah jalanku. Jilat. Jalan. Apakah aku harus memberimu masalah sebelum kau mau menurut? Kau masih saja Soksuki di depanku. Huang Bin, jika kau tidak melepaskannya, awas dengan penasihat nasional. Dia akan mengeksekusimu di depan umum. Penasihat nasional. Apa itu penasihat nasional? Ketika saya menemukan obat suci 4 simbol, The film was saya akan menjadi translated orang kesayangan and Dewa Obat. narrated by Saat itu, Amelia. penasihat nasional tidak akan lebih dari kentut. Betapa konyolnya. Kau terus berkata, kau ingin menjilat Dewa Obat. Namun kau bahkan tidak tahu siapa dia. Berpura-pura. Saya tidak tahu. Kamu Sukinro kecil tahu. Kalau begitu akan kuberitahu. Dewa Obat adalah Lin Feng. Dewa Obat adalah Lin Feng. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Dewa Obat. Kata-kata baik, sia-sia bagi mereka yang bertekad untuk mati. Baik. Kalau begitu hari ini aku akan menunjukkan padamu. Siapa hantu itu? Seret dia keluar. Apa yang ingin kau lakukan? Dekansu, Dekansu. Mainkan satu peran bersamaku di sebuah pertunjukan. Dekansu. Sebagai seorang tabib nasional yang terhormat, untuk apa semua ini? Kau seharusnya sangat jelaskan. Li Qian, kau gila. Apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Konsekuensi apalagi yang masih kupedulikan? Jangan khawatir. Aku sudah mengundang Mado Media untuk siaran langsung penuh. Aku ingin semua orang di dunia melihat betapa murninya Sukinro. Akan memuaskanku di bawah selangkanganku. Paman kau memang sehat dan bugar di usia tua. Adapun Han King ini, serahkan dia padaku. Paman, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja itu dewimu. Kau yang bermargali. Bukankah kita sudah sepakat? Satu untuk kita masing-masing. Beludu tanduk raja rusa keluarga Huangmu. Aku sudah mendapatkannya. Kau sampan.
Kau sudah tidak berguna. Dia dan Su Qingro adalah milikku. Tahan dia. Dekan Su. Siaran langsung sudah dimulai. Apakah kamu sudah siap? Biarkan semua orang melihat dengan jelas dirimu yang sedang birahi. Lepaskan. Melepaskanmu. Setelah aku bosan bermain denganmu, aku akan membakarmu untuk anakku. Aku ingin anakku juga merasakan seperti apa seorang tabib nasional yang terhormat. Seorang tabib nasional yang terhormat terawat dengan baik, memang lembut dan berkulit putih. Itu membuat orang tidak bisa berhenti. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Ini adalah obat rahasia keluarga Li kami. Bubuk harmoni Yin Yang. Sebentar lagi aku jamin itu akan membuatmu hidup seperti di neraka. Lin Feng akan segera datang menyelamatkan kita. Sebaiknya kau lepaskan sekarang. Lin Feng. Aku sudah membentangkan jaring dari langit ke bumi. Selama dia berani datang, aku bisa mencabik-cabiknya. Kau berani menyentuh wanitaku. Hari ini, aku akan memberimu tahu cara menulis kata mati. Lin Feng, kau akhirnya di sini. Hari ini aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Lin Feng, kau akhirnya di sini. King Qin, Qingro, Li Qian. Kali ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lin Feng, kau membunuh anakku. Hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Aku akan melakukan sesukaku pada mereka berdua, para pria. Bunuh dia. Siapapun yang mendapatkan kepalanya, aku akan menghadiahi mereka 20 juta. Sekumpulan semut. Kau manusia atau hantu? Jangan mendekat. Jika kau berani melangkah lagi, aku akan memukulinya sampai mati. Hentikan. Lin Feng, aku akui kau sangat kuat. Tapi kau punya terlalu banyak kelemahan. Lin Feng, jangan dengarkan dia. Wanita, diam. Tenanglah. Tenang. Aku memberitahumu. Aku sudah mengubur 100 kg bahan peledak di bawah sini. Serahkan Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Kalau tidak, kita semua mati bersama. Baiklah. Kau lepaskan dia dulu. Aku akan memberimu Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Kau tak layak bernegosiasi denganku sekarang. Cepat serahkan Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Lalu berlutut dan akui dosamu padaku. Dan kemudian bunuh diri di tempat. Tidak. Aku hanya akan memberimu 30 detik. Cepat serahkan Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Kalau tidak, The film was kau bisa menunggu translated untuk mengumpulkan and mayat mereka. narrated by M. Media. Li Xian. Berhenti di situ. Xiao Qianju. Kau tidak bisa menghentikanku. Li Xian. Jangan terus menempuh jalan yang salah ini. Kesalahan apa yang sudah kulakukan? Anakku sudah mati. Mereka harus dikuburkan bersama anakku. Jika kau tetap keras kepala, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa? Kau masih ingin menyentuhku? Ayo. Mari kita lihat apakah racunmu lebih cepat atau senjataku lebih cepat. Sisa 10 detik. Orang tua ini benar-benar gila. Jika Su Qingro terluka, Dewa Obat bisa meratakan Xiago. Lin Feng, apa yang kau tertawakan? Cepat serahkan Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengumpulkan mayat kedua kekasihmu ini. Mengumpulkan mayat mereka. Baiklah, aku sekarang bisa memberimu Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Lin Feng, kau mendapatkannya dengan susah payah. Untuk menyelamatkan ibumu, kau tidak bisa memberikannya padanya. Diam. Tidak apa-apa, Qingro. Jika barangnya hilang, aku akan mencari cara, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Kau benar-benar bersedia demi aku melakukan sejauh ini. Berhenti bicara omong kosong di sini. Cepat serahkan barangnya. Jangan mendekat. Berdiri di sana. Lemparkan barangnya ke sini. Aku akan memeriksa barangnya dulu. Apa kau yakin? Melihat wajahmu. Jika kau benar-benar mengambil Mutiara Putri Duyung Laut Selatan dalam 3 napas, kau akan mati mendadak.
Aku tidak takut dengan ancaman. Aku beritahu ya. Begitu aku didukung oleh Dewa Obat, akan sulit bagiku bahkan untuk mati. Maka aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Masih saja berakting di depanku di sini. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana aku akan mati? Untuk mengenang putramu. Kau memenuhi tempat ini dengan bunga krisan. Sekarang serbuk, sarinya sudah terhirup ke dalam paru-parumu. Mutiara putri duyung laut selatan, termasuk air. Bunga termasuk kayu. Kayu berkembang saat bertemu air. Ini akan memicu alergi Anda. Omong kosong. Ditambah dengan kebiasaan minum dan kesenanganmu. Ginjalmu lemah dan tubuhmu rapuh. Dalam 3 napas, kondisi medismu akan kambuh. Dan kau akan mati mendadak. Omong kosong. Murni karangan. Selanjutnya, kau akan merasa sesak napas. Lalu pusing. Seluruh tubuhmu lemas. Akhirnya mati mendadak. Masih mencoba menipuku. Mencoba menggunakan trik pengobatan Tionghoamu. Mau menipuku pakai logika berputar-putarkan. Tidak mungkin. Aku beritahu ya. Mutiara Putri Duyung Laut Selatan adalah milikku. Aku. Ada apa ini? Gejalanya sudah mulai muncul. Kau sudah merasa sesak napas bukan? Selanjutnya, kau akan merasakan sensasi terbakar di perutmu. Dalam waktu kurang dari 2 napas, kau akan mati. Seperti yang diharapkan dari guru. Untuk penyakit yang begitu sulit dan rumit, kau memahaminya dengan presisi seperti itu? Tolong aku. Tolong aku. Menyelamatkanmu. Kau menyakiti keluargaku. Dan mencuri mutiara putri duyung laut selatan. Kau masih berani memintaku untuk menyelamatkanmu. Aku tahu keberadaan buah teratai salju Himalaya. Ceritakan padaku. Itu ada di Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi adalah yang terbesar di dunia. Organisasi terbesar. Laboratorium-laboratorium besar di luar negeri. Termasuk laboratorium S10. Semuanya berada di bawah Sekte Naga Ilahi. Dan buah teratai salju Himalaya ada di tangan Master Sekte Naga Ilahi. Jadi dia. Itu adalah Master Sekte Naga Ilahi. Sebuah keberadaan yang setara dengan Dewa Obat. Kau tidak bisa pergi. Kau berjanji akan mengobati penyakitku. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Kau. Kapan aku berjanji akan mengobatimu? Sekte Naga Ilahi. Dulu Sekte Naga Ilahi melukai ibuku. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan hutang darah ini dengan mereka. Guru, cabang Sekte Naga Ilahi di Jinghai, tepatnya adalah industri Huang Bin dan putranya. Grup Huang dan Sekte Naga Ilahi di Jinghai akan memiliki langkah besar baru-baru ini. Melibatkan grup Huang, proyek medis triliun yuan. Master Sekte Naga Ilahi juga akan muncul di Jinghai. Bagus. Aku mengerti. Juga guru, Huang Bin itu telah melakukan banyak perbuatan jahat. Haruskah kita menanganinya pada saat yang sama? Karena dia anggota Sekte Naga Ilahi. Mari kita tahan dia untuk sementara waktu. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Guru sangat brilian. Putriku yang baik, jika aku tahu Huang Bin begitu tak berperasaan dan kejam, aku seharusnya tidak membiarkanmu bergaul dengannya. Guru negara, terima kasih telah menyelamatkan Cing-Cingku. Kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Keluarga Hanku tidak punya cara untuk membalasnya. Tidak perlu sungkan. Jangan terlalu sopan. Mari kita obati King King dulu. Lin Feng, apa yang baru saja kau lakukan? Tentu saja aku pergi menyelamatkan seseorang. Guru negara ada di sini. Apakah giliranmu untuk menyelamatkan orang? Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Sebenarnya, Sudahlah, kita sudah bercerai. Hal-hal ini tidak perlu dijelaskan. Kau harus kembali dulu. ya. Guru negara hati-hati. King King. Biar aku periksa nadimu dulu. Berhentilah mencoba mendekatinya di sini. Cing-cing kami. Jika bukan karena kau, dia tidak akan ditangkap oleh Huang Bin. Ibu? Lin Feng datang menyelamatkanku. Aku sudah sangat berterima kasih. Omong kosong. Jelas guru negara yang menyelamatkanmu. Dia bersikeras dia menyelamatkanmu sendiri. Dia masih hanya seorang sampah yang banyak bicara. Pada akhirnya, kau tidak pernah benar-benar melihatku. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah tentangmu? Cing, pikirkan baik-baik. Siapa yang menyelamatkanmu? Ibu? Aku pingsan saat itu. Saat aku bangun, aku melihat guru negara dan 4 dewa perang agung. Aku tahu itu. Pasti guru negara dan 4 dewa perang agung yang menyelamatkanmu. Kalau tidak dokter pengobatan Tionghoa yang tidak berguna itu, sudah untung mereka tidak membuat keributan. Ibu? Lin Feng, kamu masih bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkanku? Dalam hatimu, kamu masih peduli padaku kan? Aku. Kau ingin kembali bersama? Bukan tidak mungkin. Pernikahan pertama, pernikahan kedua.
Semuanya adalah pernikahan. Kau masih perlu memberikan mas kawin kan? Begini, kau bisa? Ambil itu. Ginseng 1000 tahun senilai 100 miliar dolar. Dan bawa ke sini. Ginseng 1000 tahun. Aku sudah memberikannya kepada orang lain. Apa sudah aku berikan ke orang lain? Kalau begitu bukankah kau seorang dokter pengobatan Tionghoa yang miskin lagi? Ibu, aku tidak peduli. Jika kau ingin menikahinya, kau harus memberikan mas kawin. Kalau tidak, siapa yang akan mengganti kerugian balai pengobatan kami? Balai pengobatan. Apa yang terjadi dengan balai pengobatan? Sebenarnya, sebelumnya, ada yang melaporkan kamu menggunakan pengobatan Tionghoa untuk menipu orang, menyebabkan kecelakaan medis. Sekarang putusannya sudah keluar. Balai pengobatan disegel oleh Departemen Administrasi Obat. Apa? Sekarang, semua kartu bank benar-benar dibekukan. Masalah sebesar ini, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu? Apa gunanya memberitahumu? Jika bukan karena kebaikan Cing-Cing, bertanggung jawab atas dirimu. Kalau tidak, kau sudah lama akan masuk daftar buronan karena praktik ilegal dan penipuan. Daftar buronan. Lin Feng, masalah balai medis keluargahan yang disegel adalah ulah ayah dan anak Kuang dari sekte naga ilahi. Di balik layar, Sepertinya ayah dan anak Huang Bin memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sekte naga ilahi. grup Huang adalah milik sekte naga ilahi. Markas besar di Zhenghai. Orang-orang yang diatur oleh ayah dan anak Huang datang ke balai medis keluargahan besok untuk cari masalah. Bagus, saya hanya ingin melihat sekolah naga ilahi ini, kemampuan apa yang sebenarnya dimilikinya. Semuanya datan dan nilai. Chen Xiche. Balai pengobatan keluargahan ini, dia benar-benar tidak punya hati. Mereka mengundang pengobatan Tionghoa yang tidak berguna itu Lin Feng. Dia mencelakaiku dan membuatku jadi seperti ini. Kau, cepat beritahu para penegak hukum untuk menangkapnya. Tapi aku lihat kau tidak kehilangan tangan atau kaki. Kau di sini bukan untuk memeras uang kan? Kau hanya bicara omong kosong. Tidak bisakah kau lihat? Dia mengobatiku jadi seperti ini. Apel. Maksudku dia. Dia mengobatiku jadi impotensi. Impotensi apa? Tidak heran dia begitu ragu-ragu dan tidak mau mengatakannya. Penderitaan seorang pria. Siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini? Semuanya cepat lihat. Dokter gadungan ini Lin Feng. Dia memukul seseorang di depan umum. Kalian sama sekali tidak boleh percaya balai pengobatan keluargahan. Dia memukul seseorang. Aku tidak bisa hidup. Aku dengar itu suami Dr. Han. Dia terus mengatakan, keahlian pengobatan Tionghoa sangat bagus. Tidak menyangka dia hanya amatir setengah matang. Tepat sekali. Dengan tingkat keahliannya, jika dia tidak menempel pada wanita kaya, bisakah dia mencapai apa yang dia miliki hari ini? Aku tidak bisa hidup. Kepala Biro Xiao. Kau adalah Chen Xiche. Tuan Muda Huang, kau harus menegakkan keadilan untukku. Tuan Muda Huang, apa sebenarnya yang terjadi? Kepala Biro. Orang ini sebelumnya adalah pasien grup Huang kami. Dia punya beberapa masalah di area itu. Kemudian, disembuhkan oleh grup kami injeksi sel punca. Ya Tuhan, kau bicara tentang yang itu. Yang bisa memulihkan sel-sel aktif. Suntikan sel punca. Sangat iri, tapi aku melihat biayanya 1 juta per suntikan. Tapi kalian semua melihatnya. Pasien ini jelas-jelas disembuhkan oleh injeksi sel punca kami. Justru dirusak oleh Lin Feng, si tidak berguna ini. Tuan Muda Huang, Kepala Biro Xiao, kau harus benar-benar meregakkan keadilan untukku. Lin Feng, Han Qingqin. Ini adalah kecelakaan medis yang serius. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kepala Biro Xiao, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Buktinya sudah jelas, masih mencoba menyangkalnya. Anda hanya seorang kepala biro, berani mengandalkan kesaksian sepihak untuk menghukum kami. Saya rasa Anda tidak ingin mempertahankan pekerjaan Anda. Apel, tabib Tionghoa tidak berguna dari keluargamu itu. Kau berani menceramahiku. Kepala Biro Xiao, lihat, orang ini sangat berani dan sembrono. Dan masih berani mencoba berdebat. Cepat kirim seseorang untuk menangkapnya. Segel balai pengobatan, keluargahan mereka. Anda mencari mati. Kau masih berani mengancam orang. Apakah kau tidak menghargai? Kepala Biro Xiao, Saya akan mengatakannya lagi. Impotensinya tidak disebabkan oleh pengobatan saya. bukan kau. Jika bukan kau lalu mungkinkah itu masalahnya sendiri? Apa yang kau lakukan? Impotensi disebabkan oleh ki ginjal yang tidak mencukupi. Dan alasan dia impoten, tentu saja karena dia kehilangan salah satu ginjalnya. Cepat lihat, Lin Feng akan memukul seseorang lagi. Diam. Lin Feng akan memukul. Semua lihat. Ini adalah bukti ginjalnya diangkat. Chen Xicheng,
Kau jelas-jelas ginjalmu diangkat oleh seseorang. Kenapa kau memfitnah Lin Feng dan Balai Pengobatan Keluarga Han? Bicara atau tidak? Aku akan bicara. Aku akan bicara Kepala Biro Xiao. Semua ini, semuanya adalah grup Huan. Apel, Chen Shicheng. Aku memberitahumu, jangan membuat tuduhan palsu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghadapi konsekuensi serius. Aku. Chen Jiaqiang, Kepala Biro Xiao ada di sini. Kamu bisa bicara bebas. Sebelumnya, grup Huan meminjamiku pinjaman riba. Saya tidak bisa membayarnya. Jadi, mereka mengambil ginjal saya dan mengeluarkannya. Kau berani memfitnah keluarga Huangku. Kau mencari mati. Anda terus berbicara. Anda yang ginjalnya diangkat dan memfitnah balai medis keluarga Han. Apa hubungannya? Tuan Muda Huan berkah. Satu ginjal hanya bisa melunasi setengah dari pinjaman riba. Jika saya ingin melunasi setengahnya lagi, dia menyuruhku untuk menyebarkan rumor, mengatakan impotensi saya telah diobati oleh Anda. Huang Bin, Anda memfitnah balai medis keluarga Han, terlibat dalam pinjaman ilegal. Kejahatan apa yang harus Anda didakwa? Kepala Biro, harap tenang dulu. Kau juga tidak bisa mendengarkan cerita sepihak dari orang tidak berguna ini. Tidak hanya itu, ketika saya memeriksa nadinya barusan, saya juga menemukan bahwa dia telah diracuni. Apel, diracuni. Ya, menurut penilaian saya, alasan dia diracuni justru karena dia disuntik dengan produk grup Huang, suntikan sel punca. Injeksi sel punca. Ini adalah kristalisasi teknologi medis terbaru dari Lab S10 di luar negeri. Bagaimana mungkin ada masalah? Lin Feng, apakah Anda punya bukti? Mengapa butuh bukti? Anda akan segera tahu. Apa yang kau katakan tanpa bukti hanya membuka mulutmu untuk menyebarkan rumor. Hati-hati, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bagaimana ini mungkin? Pasti orang tidak berguna ini yang bermain-main. Cepat bantu dia masuk. Jika tidak, jika racun menembus meridian jantungnya, tidak ada penawar. Dia pasti akan mati. Jika dia mati, itu karena dia pantas mati. Aku memberitahumu Lin Feng, kau bisa lupakan menggunakan masalah ini untuk memfitnah injeksi sel punca. Grup Huangku, tolong saya. Saya belum mau mati. Sekarang setelah semuanya, sampai seperti ini, Anda masih tidak mau mengakuinya. Mengakui apa? Ini pada dasarnya bukan masalah kami. Injeksi sel punca kami adalah teknologi kedokteran barat paling mutakhir. Kau seorang dokter pengobatan Tionghoa belaka, hanya iri pada teknologi kami. Oleh karena itu, kau di sini untuk memfitnah kami. Apakah Anda begitu yakin bahwa grup Huang Anda, suntikan sel punca yang dijual, tidak ada masalah? Jika ada masalah sekecil apapun, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Lin Feng, barang-barang yang diproduksi oleh laboratorium S10 sudah melalui eksperimen ilmiah. Tidak mungkin ada masalah. Jangan terlalu impulsif. Lihat. Bahkan Han Qingqing tahu betapa menakjubkannya injeksi ini. Kau secara terbuka mengatakan, injeksi kami bermasalah. Kau memfitnah grup Huang kami. Aku akan menyewa tim 800 pengacara dan menuntutmu sampai kau membusuk di penjara. Apakah itu fitnah atau bukan? Anda sendiri tahu. Saya dengar seseorang mencari mati. Berani mempertanyakan milik grup Huang kami. Suntikan sel punca impor. Ayah, Tuan Huang, Kepala Biro Xiao, saya dengar seseorang mencoreng reputasi suntikan sel punca. Jadi saya secara khusus mengundang dari luar negeri seorang dokter terkenal untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Benar sekali, grup Huang kami sangat mementingkan reputasi. Kami sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mencemarkannya. Lin Feng, Anda hanya seorang dokter pengobatan Tionghoa kecil, berani menyebarkan rumor menyesatkan di sini. Ayah, dokter pengobatan Tionghoa penipu semacam ini sudah lama kehilangan semua rasa malu. Berani memfitnah grup Huang kami. Saya akan segera meminta seorang dokter kelas dunia menghancurkan wajah Anda ini. Orang ini terlihat familiar. Saya ingat sekarang, bukankah dia yang tahun lalu memenangkan hadiah Nobel kedokteran? Apakah itu Michael? Benar sekali. Ini adalah Dr. Michael. Dia adalah seorang dokter pengobatan barat terkenal dari luar negeri. Berapa banyak orang terkenal ingin mengundangnya mengobati mereka. Lin Feng, kali ini, apalagi yang bisa kau bantah? Tuan Lin. Ternyata Anda, Tuan Lin, sejak Anda menyembuhkan Tuan Tuasu terakhir kali, itu membuat saya sangat merasakan pesona pengobatan Tiongkok. Tuan Michael, Jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi untuk bertemu Anda lagi, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Ayah,
Kau tidak mengundang otoritas pengobatan barat. Bagaimana dia bisa percaya pada dokter pengobatan Tiongkok, Tuan Michael? Dia hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok kelas 3. Apakah Anda salah? Kelas 3. Itu adalah pemikiran semacam itu dimiliki oleh orang tidak kompeten seperti Anda. Kau, Tuan Michael, mari kita bahas masalah utamanya dulu. Lin Feng bersikeras. Penyakit pasien adalah karena mereka disuntik dengan agen sel punca. Mohon juga buktikan keamanan agen sel punca ini. Tuan Lin berkata agen itu bermasalah. Tuan Lin memang benar. Agen itu bermasalah. Apple, kau tidak berguna. Kau pasti telah menerima keuntungan dari Lin Feng dan berbalik untuk melawan kami, Tuan Michael. Anda harus berbicara dan bertindak dengan hati nurani. Saya mengatakan yang sebenarnya. Agen itu sendiri beracun. Setelah disuntikan ke pasien ini, itu meresap ke dalam sistem kardiovaskular. Secara alami pasien tidak bisa bertahan hidup. Jika Anda tidak percaya saya, harus percaya pada tamu yang Anda undang. Pemenang Nobel itu kan. Ini Lin Feng. Bahkan jika agennya benar-benar bermasalah, itu juga masalahmu. Huang Bin, agen sel punca jelas. Ditemukan oleh laboratorium S10. Apa hubungannya itu dengan Lin Feng? Itu benar. Ini agen sel punca adalah obat yang Anda impor dari luar negeri. Apa hubungannya dengan dia? Tentu saja itu berhubungan. Formula asli untuk agen sel punca adalah Qian Kun Hui yang pemilik Ibu Lin Feng yang ditulis waktu itu. Formulanya ada di tangan mereka. Kalau begitu luka parah yang diderita ibu saya waktu itu memang disebabkan oleh sekolah naga ilahi. Artinya, sebenarnya agen sel punca itu milik pengobatan Tiongkok, tapi agen sel punca ini dibuat menggunakan teknologi medis barat. Jika memang ada masalah, maka itu pasti masalah dengan Qian Kun Hui yang Fang. Tepat sekali. Jika agen sel punca bermasalah, maka Ibu Lin Feng bermasalah. Aku akan mengumpulkan media dan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Ibu Lin Feng meracuni 100.000 orang. Jangan keterlaluan. Saya rasa saya mengerti sekarang. Kalian berdua ingin menggunakan agen sel punca untuk menghasilkan uang dan tidak mau bertanggung jawab. Mendorong kesalahan pada ibu saya. Jadi kenapa? Bagaimanapun, jika agen sel punca bermasalah, maka ibumu bermasalah. Ibumu yang bermasalah. Kau berani memukulku. Anda mencuri Qian Kun Hui yang Fang. Tapi Anda tidak tahu bahwa suntikan sel punca yang Anda buat kurang satu bahan. Lin Feng, kau benar-benar konyol. Kelompok Huang kami, suntikan sel punca, sepenuhnya didasarkan pada Qian Kun Hui yang Fang. Siapa yang kau coba bodohi? Kepala Biro Sial. Aku yakin kau akan melihat dengan jelas. Kelompok Huang kami, milik sekte naga ilahi. Suntikan sel punca adalah industri master. Ini Lin Feng, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa obat ini kehilangan satu bahan? Tentu saja saya tahu. Tidak mungkin. Yang kami miliki adalah Qian Kun Hui yang Fang lengkap. Anda seharusnya jujur mengakui saja bahwa formula yang dibuat ibu Anda adalah formula yang meracuni dunia. Beraninya Anda membicarakan ibu saya. Dia adalah yang paling dokter beretika di dunia ini. Berhentilah membual. Formulanya ada di tanganku sekarang. Mau lihat? Siapa yang dipercaya media? Kalau begitu, jika saya bisa membuktikan bahwa formula ini memang kurang satu bahan, Kepala Biro Xiao, saya ingin meminta Anda dan semua orang untuk bersaksi bagi saya. Bersaksi? Bersaksi tentang apa? Jika saya bisa membuktikan bahwa itu kurang satu bahan, grup Huang Anda harus berhenti memproduksi suntikan sel punca, mempublikasikan surat maaf kepada ibu saya, juga mengganti rugi 5 miliar. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Tapi jika kau kalah, kau akan patuh masuk penjara dan mengakui bahwa ibumu adalah dokter beracun. Tidak masalah. Lin Feng, apakah kamu gila? Apa kau tahu apa yang kau katakan?
Jangan khawatir, saya yakin. Tuan Lin, Anda begitu yakin? Bolehkah saya bertanya, bahan yang hilang itu sebenarnya apa? Apa yang mereka kurang adalah hati nurani manusia. Hati nurani. Semuanya. Dia bilang bahan yang hilang adalah hati nurani. Itu benar. Berhentilah membual di sini. Aku belum pernah mendengar hati nurani digunakan sebagai obat. Hati nurani betapa konyolnya. Kalau begitu keluarkan hati nuranimu. Biar kulihat hati nurani. Sepanjang sejarah, aku belum pernah mendengar bahan seperti itu. Percaya atau tidak, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Jika Qian Kun Hui yang Fang saya buat tidak beracun, maka itu membuktikan bahwa Anda memang kurang satu bahan. Terlebih lagi Qian Kun Hui yang Fang asli bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki. Lin Feng, langkahmu saat ini dan langkah sekte naga ilahi persis sama. Dasar bocah tak tahu malu. Dia hanya mengulur waktu, tidak lebih. Lin Feng, apa kau yakin? Percayalah pada saya. Apakah kalian sudah melihat, Lin Feng? Obat yang kau buat juga beracun. Jadi, Chen Xicheng dibunuh olehmu. Apa yang Anda gunggongkan? Ini belum berakhir. Tak kusangka dalam hidupku, aku akan kembali melihat Tuan Lin. Keterampilan medis aku puntur. Untuk apa ini? Mungkinkah dia melihat Pasin tidak akan selamat dan ingin membunuhnya untuk membungkamnya? The Lin Feng, film was translated berhenti di sana. and narrated Di depan by kepala Ed biro Media. ini, kau masih berani terus membunuh. Bagaimana ini mungkin? Apel. Lin Feng, bagaimana mungkin? Aku. Ada apa? Aku bereaksi. Aku berdiri tegak. Aku bereaksi. Omong kosong. Kau berdiri tegak. Kau hanya bersekongkol dengan Lin Feng untuk menipu kami. Tidakkah Anda punya peralatan medis barat? Tidak bisakah Anda memverifikasinya? Mengapa Anda tidak berani menggunakannya sekarang? Apakah Anda takut? Omong kosong. Aku takut. Pergi. Keluarkan peralatannya dan uji. Ini tidak mungkin. Lihat, sudah kubilang. Lin Feng ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya membuat. Tuan Lin, metode apa yang kau gunakan? Ginjal Chen Xicheng yang telah diangkat benar-benar tumbuh kembali. Aku punya ginjal. Terima kasih. Aku punya ginjal sekarang. Bagaimana itu mungkin? Ginjal yang telah diangkat, bagaimana mungkin bisa tumbuh kembali? Tuan Huan, apakah kau meragukan profesionalismeku? Memang benar. Chen Xicheng benar-benar memiliki 2 ginjal lengkap. Tidak mungkin. Ginjalnya jelas diangkat atas perintahku. Kau bersekongkol untuk menipuku. Tuan Lin, terimalah aku sebagai muridmu. Aku sangat ingin belajar pengobatan Tionghoa. Tuan Huan, apa yang kau lakukan? Tuan Michael, aku selalu menghormatimu. Tapi Lin Feng ini mencuri formula rahasia suntikan sel punca milik grup Huangku. Dia harus ditangkap. Tapi kau baru saja bilang bahwa suntikan sel punca ini dibuat dari Ibu Lin Feng, formula Qian Kun Hui yang Fing. Kapan aku mengatakan itu? Apa kau punya bukti? Kau tidak tahu malu. Kepala Biro Xiao, apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Ini, Kepala Biro Xiao. Grup Huangku didukung oleh Sekte Naga Ilahi. Bahkan jika guru datang hari ini, dia harus memberiku muka. Anda benar-benar antek-antek sekolah naga ilahi. Lin Feng, kau mencuri rahasia dagang. Ibumu menulis formula beracun, memperparah pelanggaran. Kepala Biro Xiao, kenapa kau tidak segera menangkapnya? Tuan Huan,
kau bisa tenang. Masalah ini, serahkan saja padaku. Lin Feng. Mereka didukung oleh Sekte Naga Ilahi. Itu adalah peringkat 3 teratas secara global. Konglomerat. Sebaiknya kau mengaku saja dengan patuh. Para pria, tangkap dia untukku. Tidak. Ini jelas bukan salah Lin Feng. Kenapa kau melindungi ayah dan anak Huang? Melindungi. Dengan mata mana kau melihat itu? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik pejabat publik. Han Qingqin. Setelah Lin Feng ditangkap, kau akan menjadi mainanku. Tercela. 3 menit. Apel. Zhou Cheng. Dalam 3 menit. Cepat ke balai medis keluarga Han. Jika Anda terlambat, Anda menteri Departemen Farmasi ini. Bisa lupakan jabatan itu. Kau pikir kau siapa? Satu panggilan telepon bisa membuat Menteri Show datang sendiri. Bahkan bagiku untuk bertemu tetua itu sangatlah sulit. Apalagi kau? Satu panggilan telepon bisa membuat Menteri Show datang ke sini. Hanya yang sekarang, dewa obat tertinggi. Lin Feng, kau tidak akan mengatakan lagi bahwa kau adalah dewa obat kan? Apa yang terjadi di sini hari ini? Bahkan jika Dewa Luo Agung datang, tidak bisa menyelamatkanmu juga. Kepala Biro Xiao. Bukankah begitu? Keluargamu Huang dan aku bergabung kekuatan di Jinghai, tentu saja bisa merajalela. Kepala Biro Xiao. Kau benar-benar memamerkan kekuasaan resmi yang cukup besar. Menteri Zhou, kenapa kau datang? Jika aku tidak datang, aku benar-benar tidak akan tahu kau mengandalkan posisimu sebagai direktur, menyalahgunakan kekuasaanmu. Menteri Zhou, Lin Fengxi tidak berguna ini, mengandalkan dirinya sendiri, mempelajari sedikit ilmu kedokteran, keluar untuk menipu dan memperdaya. Dia juga memfitnahku, dan obat impor kelompok Huan. Dokter pengobatan Tiongkok tak berguna apa? Dia adalah dewa obat tertinggi. Zhou Cheng selalu tidak bisa bertemu dewa obat. Mohon maafkan aku. Lihat. Ini adalah token dewa obat. Dia benar-benar dewa obat. Keluarga Huang memfitnah dewa obat. Didenda 5 miliar. Huang Bin dan ayahnya melanggar hukum dan disiplin. Dihukum 10 tahun penjara. Dan grup Huang disegel. Zhou Qing, kau gila. Lin Feng hanyalah menantu tinggal keluarga Han. Bagaimana mungkin dia dewa obat? Token ini pasti palsu. The film was translated Palsu. and narrated by Diam. M Media. Ini semua karena anak durhaka ini tidak tahu diri. Mohon Menteri Zhou, jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Kami akan membayar denda ini. Kalau begitu lanjutkan dengan eksekusinya. Juga, Kepala Biro Xiao. Saya rasa posisi Anda sebagai Kepala Biro mungkin juga akan berakhir. Besok, serahkan surat pengunduran diri Anda kepada saya. Denda 5 miliar. Dan juga menyegel Sekte Naga Ilahi. Perusahaan senilai ratusan miliar. Tunggu sampai Master Sekte tiba. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Cing kau kembali. Lin Feng, kau berani kembali bersamanya. Ibu, diam kau. Berkat dia, Balai Pengobatan Keluargahan kami telah banyak cabangnya disegel. Dana menipis, dan kami akan segera bangkrut. Kekurangan dana kecil keluargahan Anda. Hanya sejumlah kecil uang. Jumlah kecil. Kau sangat miskin. Sakumu lebih bersih dari wajahmu. Jika kau tidak mengandalkan dukungan keluargahan kami, itu sudah cukup baik. Dan kau berharap kami mengandalkanmu. Ibu, kau tidak tahu, Lin Feng adalah dewa obat. Aku pikir kau sama seperti Dekan Su. Telah dicuci otaknya oleh Lin Feng. Baiklah, dewa obat. Kalau begitu, kembalikan uangnya yang Balai Pengobatan Keluargahan kami rugi. Ganti rugi. Ibu, kekurangan dana itu setidaknya lebih dari 1 miliar. Lin Feng dan aku sudah bercerai. Dia tidak perlu membayar uang ini. Bukankah dia dewa obat yang terhormat? Tidak bisakah dia bahkan mengeluarkan uang sedikit itu? Saya punya 5 miliar di sini. Lihat apakah itu cukup. 10.000.000, 10.000. 100.000, sejuta, 10 juta. 1 miliar, 5 miliar. Dia benar-benar punya uang sebanyak ini. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Menantu, ibu salah barusan. Ibu minta maaf padamu. Duduk. Ibu akan menuangkan air untukmu. Ayo minum air. Tidak perlu. Jangan terlalu sungkan. Kita semua keluarga. Benar menantu. Beritahu ibu. Bagaimana kamu mendapatkan
Uang 5 miliar itu. Jangan khawatir. Semuanya dari sumber yang sah. Ibu, sekarang kau harus percaya bahwa Lin Feng adalah dewa obat kan? Uang yang kau pegang seharusnya milik keluarga Huangku. Kau benar-benar berani mengambilnya. Kau hanya mencari mati. Kau akan segera masuk penjara. Namun kau masih berani membuat masalah di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar, kau tidak diterima di sini. Huang Bin, kau menyakiti putriku. Dan kau masih berani datang. Aku di sini untuk menyampaikan surat perintah kematianmu. Dan kalian, kematian mendekat. Masih tidak tahu Kematian akan menjemput. Apa maksudnya? apa artinya? Karena uang di tanganmu itu adalah uang yang membeli nyawamu. Kau menggunakan yang palsu, token dewa obat, menipu Xiu Jing. Itu merugikan kelompok Huangku. Disita, Sekti Naga Ilahi harus menghentikan proyek suntikan sel punca. Kerugian 100 miliar. Ini tidak ada hubungannya dengan membeli. Suntikan sel punca. Itu sendiri beracun. Proyek itu dihentikan. Kau pantas mendapatkannya. Proyek itu didukung oleh Master Sekte Naga Ilahi. Kau membuatnya rugi ratusan miliar. Apa kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Terutama kau Han Qingqin. Master Sekte Naga Ilahi bernama. Aku ingin membawamu ke keluarga Han. Cincang dan berikan pada anjing. Aku khawatir dia tidak memiliki kemampuan ini. Tidak punya kemampuan ini. Tidakkah kau tahu siapa Master Sekte Naga Ilahi? Itulah dunia hari ini. Gangster pertama. Apa? Apa yang bisa kulakukan? Keluarga Han kami. Sampai situasi ini hari ini. Ini semua karena kamu. Kamu adalah bintang sial. Kalimat ini benar. Siapa yang mengikuti Lin Feng? Siapapun yang sial. Kau. Halo Tuan Jiang. Saya Han Qingqin. Apa kau ingat saya? Ingat tapi sekarang. Seluruh Jinghai tahu. Keluarga Han Anda, Master Sekte Naga Ilahi, semua tersinggung. Siapa yang berani menjawab panggilan Anda? Tuan Jiang, tolong beri saya jalan keluar. Mengingat hubungan kita sebelumnya, saya menyarankan Anda, cepat serahkan semua properti Anda. Keluarkan, serahkan langsung kepada Sang Master. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Mungkin, masih ada secercah harapan. Habis sudah kali ini. Tidak ada yang mau membantu kita. Masalah Master Sekte Naga Ilahi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ini tidak akan menyebabkan masalah bagi keluarga Hanmu. Lalu membual. Di Jinghai ini, siapa yang berani menghadapi Master dari Sekte Naga Ilahi? Besok Master Sekte Naga Ilahi The film was akan ada perjamuan naga translated ilahi. and narrated by M Media. mendapat undangan. Saat itu, kau akan menanggung semua tanggung jawab. Semua disalahkan pada Lin Feng. Aku akan berbicara untukmu. Master tidak akan mempersulitmu. Qingqin, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Terima kasih Tuan Muda Huang. Tapi Lin Feng, Tapi apa? Menyinggung Master. Bahkan jika itu ibumu, kamu juga harus mati. Kamu juga tidak menginginkan ini. Kau harus percaya padaku. Buang saja undangan ini. Aku bilang, aku akan menanganinya sendiri. Lin Feng, itu adalah Master Sekte Naga Ilahi. Karena itu masalahnya. Maka aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Aku harap kau tidak terus membuat kesalahan. Perjamuan besok. Aku akan berada di sana. Master Sekte Naga Ilahi dan aku masih punya perhitungan lain yang harus diselesaikan. Tuan Sekte Naga Ilahi, Master Yang Tianlong, telah tiba di Jinghai. Mengerti? Muridmu menerima kabar bahwa Yang Tianlong menginap di Imperial Hotel. Kali ini dia membawa 100.000 pengawal kematian pedang hitam. Skalanya sangat besar. Tidak lebih dari itu. Siapkan kendaraan, kita akan ke Imperial Hotel. Kali ini, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama. Ya. Muridmu akan mengaturnya segera. Lin Feng tahu dia salah, berlari menghadap Master untuk bersujud dan meminta maaf. Lin Feng, kau merusak urusan penting Master, dan kau masih berani datang. Apakah kau benar-benar harus menyebabkan keluarga kami, semua orang terbunuh? Aku datang untuk menyelamatkan Qingqin. Lin Feng, itu adalah Master Sekte Naga Ilahi. Kau tidak bisa menghadapinya. Cepat pergi. Karena kau sudah di sini, mengapa kau terburu-buru pergi? Keributan apa ini di sini? Ayah. Lin Feng, kau benar-benar masih berani datang. Sampah ini, berlari menghadap Master untuk bersujud dan meminta maaf, untuk menawarkan maaf dan ganti rugi. Sudah terlambat, terlebih lagi. Sampah ini, apa yang mungkin bisa dia bawa?
sebagai hadiah yang layak. Aku benar-benar membawa hadiah. Ini yang kubawa untuk Master Sekte Naga Ilahi. Sebagai hadiah. Lin Feng, ini adalah cara Anda menunjukkan rasa tidak hormat kepada Master Sekte Naga Ilahi. Kau berani membawa kertas sembahyang untuk mengutuk Master Sekte Naga Ilahi. Kau mencari mati. Mencari mati. Kurasa belum pasti siapa yang akan mati. Diam. Lin Feng, apakah kamu gila? Keluarga Han kami tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan jika ada yang harus mati, itu dia mencari mati sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tentu saja. Jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf, mungkin kami tinggalkanmu sebagai mayat utuh. Mimpi di siang bolong. Keterlaluan. Mengucapkan kata-kata liar. Keamanan. Tangkap dia. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Su Qingro, bagaimana bisa itu kau? Tuan Huang, Anda bercanda. Kau bos grup farmasi, bisa datang. Aku seorang dokter nasional peringkat pertama. Kenapa aku tidak bisa datang? Kau, Su Qingro. Orang yang Lin Feng singgung kali ini adalah Master Sekte Naga Ilahi. Orang dengan aset nomor 1 secara global. Orang yang mendominasi dunia bawah. Jika kau masih berani melindunginya, kau akan menanggung konsekuensinya sendiri. Lalu, jika aku bertekad untuk pasti membantunya. Su Qingro, kau jalan. Menolak bersulang berarti dipaksa minum anggur hukuman. Seseorang, tangkap mereka untukku. Lin Feng, cepat pergi. Master Sekte Naga Ilahi telah tiba. Master Sekte Naga Ilahi ada di sini. Uang kertas yang Lin Feng taburkan ada di mana-mana. Tidak ada waktu untuk membersihkannya. Master tidak akan menyalahkan kami kan? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya bisa meminta Master untuk memaafkan kita. Berlutut. Lin Feng, kecanduan meniru dewa obat. Beraninya kau begitu tidak sopan kepada Master. Lin Feng, mulai sekarang, kamu dan keluarga Han kami sama sekali tidak ada hubungan. Jangan libatkan kami. Lin Feng, cepat berlutut. Kita akan minta maaf bersama. Masih ada kesempatan. Membuatku berlutut padanya. Dia bahkan tidak pantas berlutut padaku. Uang kertas. Seseorang di Qinghai berani mengutukku mati. Santian Long, Master Sekte Naga Ilahi. Saya tidak akan berani. Bawahan Anda benar-benar setia. Beraninya kau. Kau melihatku dan tidak berlutut. Kau tidak pantas. Sombong. Tuan Master. Uang kertas dan suntikan sel puncak. Semua dilakukan oleh bajingan ini. Kau. Bagaimana kau ingin mati? Kalau hanya mengandalkan kamu, aku khawatir kau tidak bisa membunuhku. Diam, Lin Feng. Apa kau gila? Jangan banyak bicara. Sudah berakhir. Si tidak berguna ini akan menghancurkan keluarga kita. Ini adalah Master Sekte Naga Ilahi. Kau berani bicara begitu kepada Tuan Master? Bicara sembarangan. Kamu adalah Huang Guosheng yang mereka bicarakan. Orang yang meniru dewa obat. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Lin Feng, cepat pergi. Mari kita bertaruh. Jika kau bisa menahan satu jurus dariku, lakukan sesukamu padaku. Jika kau kalah, serahkan buah teratai salju Himalaya. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku Xiang Tianlong adalah orang terkuat di dunia. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Banyak bicara. Kau berani atau tidak? Aku akan meletakkan barang itu di sini hari ini. Setelah satu gerakan, aku akan mencincangmu dan memberikannya pada anjing. Master, apakah Anda baik-baik saja? Kau benar-benar dewa obat. Lin Feng benar-benar dewa obat. Dia adalah dewa obat. Kita benar-benar tamat. Kita benar-benar menyinggung dewa obat. Apa? Lin Feng adalah dewa obat. Itu benar. Kakak Lin Feng adalah dewa obat. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Master, tolong. Enya. Sekarang benda ini milikku. Pergi. The film was translated and Sudah narrated by berakhir. M Media. Benar-benar berakhir. Dewa obat. Jadi ini bajingan yang selamat dari keluarga Lin. Untungnya aku punya rencana cadangan. Sudah ketahuan tempat pemakaman ibunya.
Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kalian berdua ayah dan anak telah melakukan banyak kejahatan. Sudah waktunya menanggung akibatnya. Jarum beracun masuk ke dalam tubuh. Dalam 3 hari, kau akan merasakan semua. Rasa sakit paling ekstrem di dunia, dan kemudian membusuk sampai mati. Ampuni aku, ampuni aku. Obat suci 4 simbol telah terkumpul. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku sekarang. Berhenti. Aku tidak menyangka bahwa sisa keluarga Lin benar-benar menjadi dewa obat. Ibumu dulu dibunuh olehku. Kau cukup mampu. Dan bahkan mempertahankan jejak kehidupan untuknya. 10 tahun hutang darah akan diselesaikan hari ini. Aku sudah lama mencarimu. Jika kau ingin ibumu hidup, bunuh dirimu segera. Baik. Lepaskan ibuku. Kau melakukannya. Aku secara alami akan memenuhi janjiku. Lin Feng, jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Lin Feng, apa kau akan meninggalkanku seperti ini? Aku Lin Feng. Tidak bisa menjadi orang yang tidak berbakti. Jangan. Betapa bodohnya. Sekarang obat suci 4 simbol, semua milikku. Apel. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar memakan obat suci 4 simbol, semuanya. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan penuh obat suci 4 simbol. Bahkan aku tidak bisa. Kenapa? Aku tidak rela. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lin Feng, apa kau baik-baik saja? Syukurlah kau baik-baik saja. Ibu. Rasakan kekuatan obat suci 4 simbol ini.